Bangun! Ayo, bangunlah! Tolong, cukupkan siksaanku. Aku sudah tidak kuat lagi. Percuma kamu mohon-mohon. Ya! Kenapa kau lampiaskan amarahmu padaku? Tanyalah pada dirimu. Kenapa kau lampiaskan amarahmu pada anakmu? Hah? Apa maksudmu? Apakah kamu merasa telah menjadi orang tua yang baik semasa hidup? Kenapa sih hidupku harus kayak gini? Pagi-pagi udah direcokin sama penagih hutang. Bapak, kok belum berangkat kerja, Pak? Ini juga, anak dibesarin udah besar malah nyusahin aja. Maaf, Bapak. Boleh saya tahu ada apa? Kenapa Bapak marah-marah? Kamu nggak tahu ya? Barusan motor Bapak ditarik karena telat bayar cicilan. Ya Allah, yang sabar ya, Pak. Sabar, enak sekali kamu bilang. Aduh, maaf, Pak. Terus apa yang bisa aku bantu, Pak? Ya pakai supaya motor Bapak bisa balik lagi. Baik, Pak. Saya akan coba cari tahu. Ibumu mana? Sudah berangkat ke pasar, Pak. Sini. Ada apa, Pak? Aduh. Lelet banget jadi anak. Minta ibumu uang, bilang buat bayar sekolah. Nanti uang kasih Bapak buat ambil motornya. Jangan sampai ibumu tahu, ngerti? Maaf, Pak. Saya tidak mau berbohong. Berani kamu ya melawan perintah Bapak? Dasar anak kurang ajar. Gak tahu di. Iya, aku terbawa emosi waktu itu. Kamu yang punya masalah, kok anak jadi pelampiasan? Hah? Iya, aku salah. Aku menyesal. Ingat, jika kau mengharapkan anak yang baik, maka mulailah dahulu bersikap baik kepada anak. Ya. Seseorang dikatakan telah cukup berbuat dosa bila mana menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Perbuatan apa dalam Islam yang khair ini, yang baik sekali, pahalanya besar sekali, selain yang wajib, yang sunnah-sunnah aja nih? Nabi SAW tidak mengatakan perbanyaklah sholat sunnah. Kenapa? Sholat sunnah secara individual, puasa sunnah, zikir, ngaji, bukan. Karena orang ini mengatakan khair artinya yang banyak sekali pahalanya, banyak sekali manfaatnya, dan ringan, sunnah. Berarti orang lain bisa merasakan. Apa jawaban Nabi SAW? Tut'imut ta'am wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Engkau memberikan makan dan minum kepada orang yang kau kenal atau kau tidak kenal, memberi makan umumnya, dan engkau menyebarkan salam kepada orang muslim yang kau kenal atau kau tidak kenal. Tidak ada hadiah yang lebih utama yang diberikan oleh anak kepada orang tuanya lebih daripada hidayah Allah yang dia hantarkan kepada orang tuanya. Mungkin sebagian bisa memberikan mobil buat orang tuanya, bisa membelikan rumah buat orang tuanya, bisa memberikan banyak kebaikan buat orang tuanya. Tapi terkadang dia sedih tatkala melihat orang tuanya masih belum mengenal Allah Jalla Jalaluhu. Maka di antara cara anak untuk berbakti kepada orang tua, membawanya ke dalam surga, adalah sering berjumpa dengan orang tuanya. Maka bila anak ingin orang tuanya dapat hidayah, dia sering ketemu, paling tidak datang ke sana ya. Jangan cuma uangnya yang dikirim. Kadang-kadang orang tua itu ngelihat dari jauh anaknya, Allahu Akbar ya. Tapi memang ibu satu itu bisa merawat 10 anak. Tapi 10 anak belum bisa merawat satu ibunya. Sesungguhnya di antara perkara yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan atas umatnya, yaitu ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Seorang penuntut ilmu ketika hatinya dipenuhi oleh hawa nafsu, maka menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Karena orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, saudaraku, ia akan disesatkan di atas keilmuan. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilm. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, maka Allah pun sesatkan ia di atas keilmuan. Maksudnya, telah sampai kepadanya ilmu,
dan dia sudah tahu tentang kebenaran, tapi ia tidak mengikuti kebenaran karena lebih mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, siapapun di antara kita yang ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa tunduk kepada Allah dan Rasulnya, dia wajib menjadikan hawa nafsunya tunduk kepada keinginan Allah dan Rasulnya. Tapi ketika hawa nafsu itu telah mengalahkan ilmunya, telah mengalahkan dirinya, telah mengalahkan akalnya, maka ia akan menjadi bagaikan binatang ternak, saudaraku. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Muhammad, sampaikan pada umatmu, kalau solat itu ingin dinikmati, kalau solat itu ingin khusyuk, maka sebelum solat sampaikan pada umatmu, belajar dulu, baca dulu, pahami dulu bacaan-bacaan dan gerakan solat seperti kami ajarkan kepadamu. Apa maksudnya kalimat Allahu Akbar? Kenapa yang dibaca Allahu Akbar? Apa maksudnya ruku bacaannya seperti itu? Kenapa sujud bacaannya begini? Ajarkan pada mereka, sampaikan, pahami bacaannya, sehingga dengan paham itu bisa khusyuk dalam menunaikan solatnya. Pertanyaan terbesarnya, dari ribuan kali ruku dan sujud yang pernah kita kerjakan, berapa persen bacaan sholat yang pernah kita pahami? Jangan-jangan selama ini ruku nggak ngerti yang dibaca, sujud nggak paham yang diungkapkan, duduk di antara dua sujud kita meminta banyak permintaan. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni, sayangi aku, wajburni, ya Allah lindungi aku dari orang-orang yang iseng kepadaku, sampai dengan warzuqni, berikan aku rizki. Pertanyaan kami khatib kepada anda semua, di antara sekian doa itu berapa yang dikabulkan? Berapa yang bisa dinikmati? Jangan-jangan selama ini kita hanya berucap tapi tidak mengerti apa yang disampaikan. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk? Naik pesawat, turbulensi pesawat yang mohon maaf ini. Sebelah ini kisah nyata soalnya. Sebelah saya non muslim, saya muslim. Ketika saya muslim, ketika turbulensi saya bilang Allahu Akbar, astagfirullah, ya Allah, Allahu Akbar. Tetap takut. Ketika pramugari bilang yuk kita berdoa bersama untuk keselamatan kita semua, sebelah saya non muslim, dia bilang mohon maaf, Tuhanku Yesus, Tuhanku Yesus. Saya bilang Allahu Akbar, Tuhanku Yesus, Allahu Akbar, Tuhanku Yesus. Sampai akhirnya brother, ini luar biasa. Ketika pesawat itu ngecungkelik ke down, ngecungkelik ke down, makin parah itu. Ketika makin parah, subhanallah, sebelah saya bilang apa? Allahu Akbar. Masa saya yang jadi bilang Tuhanku Yesus? Enggak. Tetap saya pada saat itu saya bilang Allahu Akbar. Cuman saya kaget, kok dia bisa bilang begitu? Karena makhluk sesuai dengan Khalik, makhluk dekat dengan Khalik, Khalik yang menciptakan makhluk. Maka kemudian fitrahnya manusia selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa pun kembali bertanya, ya Allah, bagaimana jika ada seorang yang ahli maksiat, yang banyak dosanya, yang banyak kesalahannya, banyak kekhilafannya, dia memanggilmu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab Nabi Musa, aku akan menjawabnya labbaika 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 3 kali, diulangi oleh Allah. Nabi Musa pun bertanya, ya Allah, mengapa engkau menjawab sampai berulang kali seperti itu? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena banyak orang-orang yang ahli ibadah, mereka ketika memanggilku, mereka berdoa meminta kepadaku, mereka berharap dengan amal-amal mereka. Tapi mereka para pendosa ketika memanggilku, ketika memohon kepadaku, mereka tidak berharap kecuali hanya kepadaku. Mereka lah orang-orang yang penuh tawakalnya kepadaku, yang selalu berserah diri kepadaku. Ma'asalamah fi amani syekhana, Allahu Rabbi irhammu Rabbi ruhina ya Rabbana. Ma'asalamah fi amani syekhana, Allahu Rabbi irhammu Rabbi ruhina ya Rabbana. Pernah ada nabi mengharapkan umatnya ke neraka? Tidak. Lantas kenapa Anda memvonis dia sebagai ahli neraka? Alih-alih kita vonis, kenapa nggak kita doakan? Allah itu maha kasih, bukan hanya maha menghukum. Rahmat Allah lebih luas daripada hukumannya. Kenapa sekarang banyak sifat hukuman ditampilkan, kasih sayangnya dihilangkan?
Rela doakan. Share kebaikan, doakan saudari kita, doakan saudara kita, ajak kepada yang baik. Kalau ada berbuat maksiat, sampaikan. Bukan cuma kamu aja yang pernah bermaksiat. Yang lebih buruk daripada kamu pernah ada dan dia tobat. Masa orang jahiliyah tobat, kamu yang bukan jahiliyah nggak tobat? Nggak keren ah. Bagaimana kalau wafat dalam keadaan maksiat? Apa kamu rela ibumu yang sudah mengandungmu melihat anaknya berbuat seperti ini? Kalau kamu kira-kira punya anak, mau nggak kira-kira anak kamu berbuat seperti ini? Jadi kalau kita selalu mengangkat orang untuk mengarahkan pada kebaikan, maka dakwah ini akan semakin luas diterima dalam kemuliaan dan beban kita pun akan berkurang. Ada saatnya hitam putih itu mesti muncul dalam perkara tauhid. Tauhid itu nggak ada abu-abu, hitam putih. Allah Tuhan, yang lain bukan. Selesai. Tapi fikih itu fleksibel untuk memberikan kemudahan.